Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kuliah ekonomi manajerial ya tentang optimisasi ya. Ini adalah optimisasi latar belakang pengumusan masalah metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi, hubungan total rata-rata dan marginal, analisis optimisasi, kalkulus diferensial, turunan dan aturan diferensiasi, optimisasi dengan kalkulus, optimisasi dengan multivariate ya. Optimisasi terkendala, peralatan manajemen baru untuk optimisasi ya. Kesimpulan. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan ya, tabel atau grafik. Bila hubungannya sederhana, tabel atau grafik dapat mencukupi. Namun bila hubungannya rumit, menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan mungkin diperlukan. Menggambarkan hubungan ekonomi dalam bentuk persamaan yang juga berguna karena kita dapat mempergunakan teknik yang kuat dari kalkulus diferensial ya, dan menentukan solusi optimum dari suatu masalah. Cara yang paling efisien untuk perusahaan atau organisasi lain untuk mencapai tujuan dan atau sasarannya. Rumusan masalah. Apa saja metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi? Bagaimana hubungan total, rata-rata, dan marginal? Apa yang dimaksud dengan analisis optimisasi? Apa yang dimaksud dengan kalkulus diferensial, turunan dan aturan diferensiasi? Apa yang dimaksud dengan optimisasi dengan kalkulus? Apa yang dimaksud dengan optimisasi dengan multivariate? Apa yang dimaksud dengan optimisasi terkendala? Apa saja peralatan manajemen baru untuk optimisasi? Kalkulus diferensial, multivariate, itulah matematik dan statistik ya. Matematik statistik dan statistik berperan dalam ekonomi manajerial. Metode dalam pengambilan hubungan ekonomi, hubungan fungsi persamaan ya. Hubungan antara kuantitas Q dan total pendapatan TR ya, total revenue, dapat diungkapkan sebagai berikut. TR sama dengan FQ ya. Berarti TR sama dengan P kali Q. P itu biasanya adalah harga. Q adalah kuantitas. Jadi total revenue adalah price times quantity ya. Total pendapatan adalah harga dikalikan dengan barang yang dijual. Misalnya harga produk yang bersifat konstan adalah 1.000 per unit. Maka hubungan antara kuantitas yang terjual dengan total pendapatan secara tepat dapat dinyatakan dalam fungsi ini ya. TR sama dengan 1.000 Q. TR, total revenue. Sampai kali Q ya. Jadi total pendapatan sama dengan harga kali kuantitas. Bila Anda misalkan menjual comro ya, comro. Anda bikin comro 100 biji. Comro Anda jual 1 biji 1.000. Berarti total pendapatan Anda adalah harga kali Q ya. 1.000 kali 100. 1.000 kali 100 berapa? 100.000 ya. Hubungan fungsi tabel dan grafik. Berikutnya disajikan data yang menggambarkan hubungan fungsi dan digambarkan dalam bentuk grafik ya. Kuantitas produk, banyaknya barang ya, 10. Total pendapatan 1.000 kali Q ya. Ini bila fungsinya TR adalah P kali Q ya. Total revenue. Harganya 1.000, Q-nya adalah kali sini ya. Jadi 1.000 kali 10, 10.000. 20, 10.000. Kali 40, 40.000 ya. 100, 100.000. Digambarkan secara grafik begini. Total pendapatan 2.000 ke atas sebagai ordinat ya. Absis adalah ini. Kuantitas produk.
Hubungan biaya total rata-rata dan marginal. Hubungan antara konsep dan ukuran total rata-rata dan marginal penting dalam analisis optimisasi. Hubungan ini pada dasarnya sama, meskipun kita berbicara tentang penerimaan, produksi, biaya, dan laba. Selanjutnya kita mempelajari hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya marginal itulah biaya tambahannya. Kalau biaya rata-rata adalah semua biaya dibagi jumlah barang yang dihasilkan. Barang yang dihasilkan berapa? Misalkan 1.000. Biaya rata-rata misalkan Z. Nah, berarti Z per 1.000 lah, itu biaya rata-rata ya. Kalau biaya marginal adalah biaya sampingan. Biaya marginal ini biasanya adalah turunan pertama ya. Dalam kalkulus adalah turunan pertama dari fungsi ini, fungsi biaya. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan setelah kita tunjukkan bagaimana kurva. Biaya total cost ya. Biaya total merupakan keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Konsep biaya total bedakan 3 pengertian ya, yaitu biaya total cost, biaya tetap total, fixed cost, dan biaya total variable cost ya. Biaya total adalah total cost, total fixed cost, biaya tetap ditambah dengan biaya variable ya. Biaya tetap adalah biasanya mengacu kepada harga pokok ya, atau biaya pokok. Biaya tetap keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi input yang tidak boleh diubah jumlahnya. Contohnya membeli mesin ya, memang segitu harganya, nggak bisa lagi, jadi harus ada ya. Biaya berubah-ubah, total variable cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Sedangkan biaya rata-rata adalah average cost ya. Apabila produksi jangka pendek menghasilkan output sebesar Q unit, maka biaya rata-rata itulah biaya total dibagi dengan Q unit itulah. Total fixed cost per Q ya. Ini ditambah total variable cost per Q. Sehingga biaya total rata-rata adalah total cost per Q ya. Inilah kuantitas barang yang dihasilkan. Biaya marginal adalah turunan pertama dari total cost ya. Total cost berapa? Total cost adalah barang itu ya, terhadap Q. Turunan geometri kurva rata-rata marginal. Ini semakin seru kepada matematiknya ya. Bahwa biaya marginal atau total cost, marginal cost adalah sebagai sebuah slope ya, dari sudut fungsi biaya. Nah, dalam hal ini marginal cost sama dengan total cost per Q. Apabila total costnya tahu, juga ini turunan pertama ya. Di samping rumusnya ini, juga rumus biaya C diturunkan terhadap Q, itu adalah sudah biaya marginal. Contoh skedul biaya total rata dan marginal industri baja di Amerika Serikat pada tahun 1930-an ya. Seperti ini. Q dalam ton. Ini ya. Tambah total cost. Total cost ya. AC adalah average cost. Berapa? Belum ada di sini ya. Karena bernol. Marginal cost belum. Yang kalau 1 ton sudah mulai produksi, biaya ini total cost 82 plus 56 ya. 82 ini adalah fixed cost ya. Fixed cost.
56 adalah variable cost. Fixed cost 182. Variable cost adalah 56, 11, 68, 24 ya. Nah, ini average cost sudah ada. Sudah 38 bagi 1 ya. Kalau sini 294 bagi 2. Ini dapat ini ya. Marginal cost adalah turunan pertama dari fungsi biaya ya. Atau di sini adalah ini silap ini, total cost per key silap ya. Tapi harusnya total cost, turunan pertama total cost per key. Ini biaya tambahan. Nah, ini biaya tambahan 56 ya. Ini adalah biaya tambahan ya sebagai marginal cost. Ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai ilmu untuk memilih alternatif terbaik ya. Ini di persoalan optimisasi adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang tersedia. Akan memaksimumkan sesuatu seperti memaksimumkan keuntungan ya. Itu kerjaannya perusahaan. Dan menurunkan biaya, meminimalisir biaya dalam produksi ya. Itu semua memerlukan perhitungan kalkulus turunan pertama, turunan kedua ya bisa. Nah, ini adalah P, TR, TQTC ya. P adalah fungsi laba ya, laba. Total revenue dikurangi total cost. Total pendapatan dikurangi biaya total cost, biaya total adalah keuntungan ya. Apabila keuntungannya negatif, berarti itu dia rugi ya. Jadi kalau P negatif berarti TR lebih kecil pada TC ya. Kalau P negatif berarti rugi. Kalau P positif berarti TR lebih besar pada TC. Total cost lebih besar pada total revenue lebih besar pada total cost. Ini semua mengoptimumkan ini ya, laba atau menurunkan biaya. Kalkulus diferensial, turunan dan aturan diferensiasi yang diperlukan dalam ekonomi manajerial ya. Marginal revenue sama total revenue bisa saja terjadi ya pada tingkat awal. Tapi ya sebenarnya adalah marginal revenue adalah turunan pertama dari total revenue ya. Turunan pertama. Penambahan revenue, berapa penambahan revenue ya? Itu tergantung kepada barang ya, atau yang jasa yang dijual. Optimisasi dengan kalkulus. Nah, ini Anda berarti harus mengetahui dulu kalkulusnya. Apa turunan pertama atau kedua lah dalam diferensial ya. Oke, sampai sini dulu. Ada word comment ya.